Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun masih secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita semua dalam rangka menuntut ilmu. Yang sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama Bapak Dr. Muhammad Nur Wahidin MAG MSI, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang pembahasan psikologi agama. Adapun materi hari ini terkait dengan konversi agama. Konsep konversi agama yang pertama adalah pindah atau masuknya seseorang ke dalam agama yang lain. Misalnya, dahulu seseorang menganut agama Kristen, tetapi sekarang pindah atau masuk ke agama Islam, atau sebaliknya. Seseorang yang menganut agama Islam pindah atau masuk ke dalam agama Kristen. Yang kedua adalah berubah sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengamalan seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya, tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, maka ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik konversi agama. Yang pertama adalah terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk ke agama yang baru. Yang kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungannya, atau disebabkan dengan petunjuk ilahi. Selanjutnya adalah bentuk konversi agama. Yang pertama adalah tipe volisional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agar sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Yang kedua adalah tipe self-surrender atau perubahan drastis. Nah, konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya, perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender
ini tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Dan selanjutnya adalah faktor pendorong terjadinya konversi agama. Yang pertama adalah faktor intern, faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-raguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam, seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapa. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Yang B adalah faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Faktor-faktor inilah turut pula terjadi konversi agama pada individu. Yang C adalah konflik kejiwaan, atau ketegangan perasaan. Contohnya, mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau di PHK, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, diusir oleh keluarganya, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama adalah faktor keluarga. Contohnya keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat, dan lainnya. Penyalurannya dengan cara meminum minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Kedua adalah faktor dari lingkungan tempat tinggal. Nah, seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia akan merasakan hidupnya itu sendiri. Tidak ada teman atau kenalan sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama menyebabkan karyawan yang bersangkutan tidak tenang, merasakan gelisah dan resah. Yang ketiga adalah perubahan status dan peranan. Misalnya terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Perubahan status dan peranan ini dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu yang bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Yang keempat, percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-raguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini. Dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, maka akhirnya mereka melakukan konversi agama. Yang kelima adalah faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya, dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya,
niscaya akan timbul konflik jiwa di dalam dirinya. Kemudian kita akan masuk ke proses konversi agama. Yang pertama, masa tenang pertama. Masa tenang sebelum mengalami konversi dinama segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya. Karena ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Proses yang kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialaminya. Misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Proses yang ketiga adalah peristiwa konversi agama, yakni pada masa ini individu seolah-olah mendapatkan petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Keempat, masa tenang dan tentram. Pada tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yakni masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Dan yang terakhir adalah dampak positif konversi agama terhadap sikap keagamaan. Terdapat 4 dampak positif yang ditimbulkan dari konversi agama terhadap sikap keagamaan. Yang pertama adalah berubahnya pandangan hidup. Dan yang kedua, bersikap ekstrovert dan optimis dalam hidup. Ketiga, menyenangi teologi liberal dalam beragama. Dan yang keempat, kesadaran diri. Jadi memang konversi agama tersebut merupakan hak dari setiap individu ketika memang di dalam hidupnya terjadi pergolakan batin atau pertentangan batin yang menyebabkan dirinya merasa gelisah, merasa tidak tenang, maka hak mereka untuk melakukan konversi agama. Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari konversi agama tersebut, baik dampak positif ataupun dampak negatif, itu akan menjadi konsekuensi dari setiap individu yang melakukan konversi agama. Maka dari itu, kita sebagai umat beragama Islam atau umat Muslim, jangan sampai kita terjadi yang namanya konversi agama. Ketika di dalam hati kita sudah muncul hal-hal yang membuat hidup kita menjadi gelisah ataupun menjadikan hidup kita tidak tenang, maka segera kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, kita beribadah kepada Allah, kita dekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, kita memperbanyak berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah, hidup kita menjadi tenang, dan akhirnya kita pun bisa mengendalikan hidup kita, yang pada akhirnya kita menjadi
umat beragama Islam yang kokoh, yang patuh dan tunduk kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.